Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karpi Andriansyah dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2902150126. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan daripada mata kuliah perpajakan untuk memenuhi daripada ujian tengah semester. Langsung saja kita ke slide pembahasan. Pembahasan kali ini yaitu mengenai pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Sebagai warga negara, kita tidak akan terlepas dari yang namanya membayar pajak. Mulai dari kendaraan bermotor, tanah, dan bangunan, hingga barang yang dibeli itu tergolong dalam kewajiban pajak. Bentuk pajak memang bermacam-macam dan mungkin akan terkesan membebani. Namun jangan salah, pajak juga negara. Pajak ini mampu membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Pada dasarnya, pajak lebih dari sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang bagi masyarakat akan juga negara. Slide berikutnya. Fungsi utama daripada pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran pajak. Pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Fungsi yang kedua yaitu mengatur pajak. Berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara seperti pertumbuhan ekonomi negara. Ini fungsi daripada mengatur pajak. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pajak berperan sebagai penyeimbang situasi perekonomian negara. Dengan semakin banyaknya penerimaan negara, maka akan semakin stabil perekonomian suatu negara. Kita slide berikutnya. Yang selanjutnya itu fungsi redistribusi. Pendapatan pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat. Contohnya dengan menambah lapangan pekerjaan baru. Melihat beberapa fungsi di atas, peran pajak begitu krusial untuk menunjukkan pembangunan negara. Porsi pajak dalam pendapatan negara juga yang paling tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara lainnya. 65% di tahun 2020 yang lalu. Dan berikut. Dana pajak dapat membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Contohnya seperti pengadaan subsidi bahan bakar yang tentu dapat meringankan beban biaya yang ditanggung oleh pengusaha maupun ketika digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, dana pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian hingga membeli alat persenjataan dan kendaraan tempur. Slide berikutnya itu pandangan kita tentang pajak untuk kedepannya. Pandangan pajak untuk kedepannya harus merata dari segi penyampaian atau sosialisasi di seluruh pelosok, baik ke desa, kecamatan, kabupaten, atau kota dan provinsi. Kenapa harus dikatakan sosialisasi harus merata, baik kepada penduduk atau masyarakat? Karena masih banyak yang belum tahu, khususnya untuk masyarakat awam. Mereka belum tahu pajak itu untuk apa, tujuan pajak itu untuk apa, fungsi pajak itu untuk apa.
dan manfaat pajak mereka belum tahu akan semua itu. Makanya dari dampak itu semua, sebagian besar masyarakat enggan untuk membayar pajak, padahal itu inti daripada pajak, yaitu dari masyarakat untuk masyarakat. Mungkin hanya itu pandangan saya untuk pajak ke depannya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk pajak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.